Ya. Oke, selamat sore semuanya. Kita mulai ya market review kita hari ini ya. Buat teman-teman yang di Instagram yang tidak bisa lihat chart, sekali lagi siapkan topnya, siapkan chartnya, jadi kita bisa bahas bareng-bareng. Nah, malam ini kita akan bahas tentang CPO. Jadi saham-saham CPO ya. Kita mungkin ada melihat sesuatu yang menarik di sana. Ya, soal sentimen nanti teman-teman cari sendiri ya. Ya, tapi ini kita akan bahas sekitar 5 saham CPO. Nanti di hari Kamis mendatang kita coba bahas tentang saham-saham cyclical, terutama yang berhubungan dengan lifestyle ya, kayak restoran segala macam. Kita mau lihat ada sesuatu yang bagus nggak di sana ya. Oke. Nah, sekarang malam ini kita lihat dulu ya untuk indeks harga saham gabungan. Kita lihat masih tidak terjadi apa-apa, walaupun hari ini cukup negatif ya, jadi turun sekitar 0,74%, hampir 1% ya. Jadi dia turun di situ, tapi dia masih dalam box itu. Ya kalau teman-teman lihat di indeks harga saham gabungan chartnya, teman-teman bisa lihat ya dia ada di box itu. Setelah terjadi penurunan ini kan buat ngisi kenaikan yang kemarin ya, yang dari tanggal 18 Juli ya, dari pertengahan Juli sampai kenaikan di September 2022 ya. Jadi penurunan dari September itu sampai ke tanggal sekitar 17 Oktober itu buat ngisi kekosongan supply demand yang ada di kenaikan sebelumnya. Nah, jadi kalau dia udah isi, berarti kan ini sebenarnya udah siap naik ya. Jadi apa yang kita lihat dari box itu kan udah mulai ada penolakan untuk turun ya, penolakan untuk turun. Jadi udah ada shadow yang mengarah ke bawah. Sedangkan untuk di atas itu hampir boleh dibilang shadow-nya cukup sedikit ya. Jadi yang kita lihat ya, memang untuk indeks harga saham gabungan saat ini wait and see, nggak tahu wait and see untuk apa. Tetapi ada, kalau lihat dari seasonality untuk di November, memang cenderung ditutup negatif ya. Tetapi negatifnya biasanya nggak tahu besar-besar banget. Kemudian nanti akan diikuti oleh Desember window dressing rally ya. Jadi ini ada Santa Claus rally nanti sampai ke Januari FX. Ya, moga-moga masih sesuai dengan seasonality-nya dan tidak ada kejutan sama sekali di indeks harga saham gabungan ya. Oke. Nah, hari ini kita khususkan bahas tentang saham-saham CPO. Apa yang menarik dari saham-saham CPO? Sebenarnya ada beberapa sentimen yang belum diprice-in oleh si CPO ya. Yang pertama adalah soal penundaan atau mungkin ditunda pajak ekspor untuk CPO. Jadi pajak ekspor CPO itu, pungutan pajak ekspor CPO itu masih ditunda oleh pemerintah, sehingga pajak ekspornya kalau tidak salah di 0% ya. Dan itu masih diperpanjang oleh pemerintah sampai nanti Desember 2022 ini. Apakah nanti akan diperpanjang kita nggak tahu. Tetapi yang pasti adalah dari sejak diberlakukannya itu mungkin di sekitar sebelum September Pak, Agustusan sampai diperpanjang kembali sampai Desember, itu memang belum diprice-in oleh si saham-saham CPO. Tapi mungkin udah ada beberapa yang kelihatannya sudah mulai rally ya. Tapi nanti kita lihat ya, ada kesempatan lagi nggak untuk kita ikut di sana. Terus yang kedua adalah soal mungkin di tahun ini atau tahun depan, atau di Desember atau di tahun depan di 2023, B40 itu akan dijalankan. Jadi berarti kan ada penyerapan lagi nih untuk CPO yang ada buat digunakan menjadi biodiesel. Ya, jadi kalau selama ini kita punya pasokan CPO itu berlimpah karena permintaan dari luar itu berkurang ya. Ya, sehingga pasokan berlimpah. Ya, kemarin tuh teman-teman bisa lihat ya, tandan CPO itu sampai turun sekali kan harganya kan. Nah, ini udah mulai akan ada peningkatan lah. Udah mulai akan ada peningkatan. Kita bisa lihat dari harga CPO-nya sendiri. Kita lihat dari futures-nya CPO. Ini adalah FCPO ya. Kalau di chart teman-teman bisa lihat FCPO 1 ya. 1 itu tanda seru. Itu adalah tikernya. Nah, kita lihat ini ada area di sekitar 4.500. Itu tinggal menunggu tembus doang. Jadi kalau dia tembus, ini berarti ada peluang dia akan nutupin harga sekitar di 6.600, 6.300 sampai 6.600. Jadi ada peluang dia akan naik ke situ. Ini ada peluang secara teknikal ya.
Jadi dia ada penurunan yang terjadi sejak Juni 2022 sampai hari ini. Ya, habis itu sudah mulai ada peningkatan dari September kan, dari September akhir 2022 sampai hari ini masih ada penurunan ya. Jadi peningkatannya dari sekitar 3.200 ke sekitar 4.500 ya. Nah, jadi posisi 4.500 kita tinggal menunggu doang dia kapan break. Kalau dia ada peluang untuk break, maka secara teknikal harga CPO itu punya peluang lagi untuk naik sampai ke sekitar 6.500. Ya, apa yang akan membuat si harga CPO naik? Apakah persediaan di Malaysia juga mulai turun atau sebagainya ya? Teman-teman tinggal ngecek aja sentimen-sentimen lain, teman-teman cek aja ya. Tetapi ada dua sentimen utama yang kita lihat. Pertama adalah pajak pungutannya, pajak pungutan ekspornya itu ditunda, jadi itu harusnya buat perusahaan-perusahaan CPO cukup menguntungkan karena dia ekspor tetapi tidak ada pajaknya. Kemudian yang kedua adalah soal harga CPO-nya sendiri ya. Jadi kalau harga CPO-nya ada cenderung peningkatan. Yang ketiga itu adalah soal B40. Jadi mungkin saja B40 akan dijalankan di tahun ini. Ya, paling lambat tahun depan. Karena uji cobanya sudah selesai. Jadi tinggal diterapkan saja ya untuk si B40-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu teknikal dari saham-saham di CPO-nya, kita kira-kira ada peluang di mana ya? Halte untuk si emiten-emiten ini kira-kira ada di daerah mana ya? Kita mulai dulu dari yang paling gede yaitu Ali. Nah, Ali teman-teman bisa lihat ya, Ali ya, di situ ada area-area haltenya sebenarnya yang paling itu ya, paling murah harganya. Paling murah harganya itu ada di sekitar 7.500 sampai 8.000 gitu ya. Itu adalah harga yang di bottomnya lah ya. Ini harga optimalnya. Tapi kan kita nggak mungkin bisa ngambil daerah situ. Ya, oke. Ini paling kayak seperti buy on weakness gitu ya. Nah, oleh sebab itu yang kita tunggu apa? Teman-teman kalau misalnya menunggu, ini sebenarnya area yang sekarang itu adalah dia udah break struktur kan. Jadi struktur yang terjadi sebelumnya itu ada di tanggal 5 Oktober tuh. 5 Oktober itu untuk struktur turunnya ya. Jadi higher high low-nya, lower low-nya itu ada di sekitar 5 September. Nah, dia udah break di situ dan dia masih di sekitar struktur itulah ya, di sekitar struktur itu. Nah, struktur selanjutnya itu ada di sekitar 9.400. Nah, oleh sebab itu ya, kalau teman-teman agresif, teman-teman bisa cicil dari sekarang. Ya, cicil dari sekarang berarti stop loss-nya mungkin ada di bawah dari struktur itu. Di bawah low-nya, ini low-nya itu kurang lebih di bawah nih sekitar 8.000-an, 8.100-an ya. Itu kalau teman-teman agresif. Tapi saran saya adalah lebih baik kita konservatif saja. Kenapa? Karena kita masih menunggu apakah area 4.500 di teknikalnya si futuresnya CPO itu bisa break atau enggak. Kita mau lihat itu dulu. Ya, jadi oleh sebab itu kalau dia break harusnya ini juga untuk Ali 9.400 juga pasti akan break. Nah, kalau dia 9.400 break ya akan lebih baik. Teman-teman bisa collect di situ. Atau yang kedua, pilihan kedua, teman-teman bisa tunggu kembali di halte bawah. Di area sekitar 8.000. Nah, kalau di 8.000, teman-teman bisa taruh stop loss teman-teman ada di bawah low-nya ya. Ada di mungkin di sekitar 7.400-an sampai 7.500. Ya, kemudian teman-teman bisa incar di mana TP-nya. TP-nya itu kurang lebih ada di sekitar 11.650 sampai 11.700-an. Ini tunggu ya sebentar ya. Oh, bukan. Ada di sekitar 11.800 sampai 12.150 itu area TP-nya. Ya. Jadi kalau teman-teman masuk di sekitar 9.400 TP-nya juga di situ. Kalau teman-teman menunggu, kalau siapa tahu dia retest ke bawah, retest lagi ke sekitar 8.000, ya retest ke 8.000 teman-teman mau ambil di situ, berarti stop loss-nya jauh lebih kecil ya. Nah, targetnya tetap di sekitar 11.800 sampai 12.150. Ya, jadi halte untuk si Ali, teman-teman ada punya dua pilihan. Tunggu dia break 9.400 atau tunggu dia retest kembali ya, retest kembali ke sekitar 8.000. Jadi ini konfirmasi untuk area supportnya. Jadi setelah dia break kemudian retest
Ya, kenapa dia retest? Sebenarnya itu cuma buat ini ya, kalau kita bilang secara teknikal ya, apa yang dilakukan oleh market maker sebelum dia naik, ya kenapa dia mesti lakukan retest? Itu biasanya teman-teman taruh stop loss kan pasti di sini kan. Ya, pasti di bawah-bawah candle-candle yang low-low itu ya. Ya, nah apa yang dilakukan oleh market maker adalah dia sweeping itu semua stop loss. Ya, sehingga lu orang kena stop loss semua baru dia naikin. Gitu, itu retest. Jadi seandainya ya kalau misalnya dia masih retest lagi, itu akan terjadi. Jadi dia orang bilang apa ya? Ya stop loss hunter lah. Ya itu. Ya jadi teman-teman tinggal lihat bagaimana reaksi harganya. Apakah dia masih akan ke 8.000 atau kita tunggu aja sekalian dia break 9.400. Ya, dua-duanya punya potensi untuk profitnya. Jadi kalau teman-teman ambil di 9.400 memang mungkin ya paling cuma 1:2 doang ya. Tapi kalau seandainya nih harganya bisa balik kembali ke 8.000, ya memang risk reward ratio-nya jadi lebih gede aja. Ya itu mungkin ada di sekitar 1:9 kurang lebih ya. Kayak gitu. Oke? Itu pertama adalah ahli. Jadi ini adalah halte yang teman-teman tungguin. Yang kedua adalah LSIP. Oke, apa yang teman-teman lihat di LSIP itu kurang lebih sama kayak Ali ya. Ada dua tempat yang bisa teman-teman tunggu. Pertama adalah kalau dia break struktur, yaitu di sekitar 11.195 atau sekitar 1.200 ya. 1.200 itu bisa menjadi area buat teman-teman entry di situ ya. Nah, habis itu targetnya di mana? Targetnya ada di sekitar 1.375 sampai 1.400. Itu ahli ya. Jadi targetnya kurang lebih situ. Nah, kalau seandainya dia bisa pullback, kemudian dia retest kembali ke area ini, area 1.030 sampai 1.050 itu teman-teman juga bisa incar dari situ. Jadi tinggal kita lihat dia bisa pullback atau dia break langsung. Ya, kalau dia break itu reaksi lo. Kalau dia pullback, lo tuh udah tahu kita harus nunggunya di mana, ya. Oke, ini untuk ahli ya. Jadi sekali lagi kalau dia break 1.200 atau dia pullback ke arah sekitar 1.030 sampai 1.050 1030 sampai 1.050 ya, itu bisa menjadi area pullbacknya. Target lo ada di sekitar 1.400, 1.375 sampai 1.400 target. Oke, ini untuk LSIP. Nah, satunya lagi adalah TAPG. Nanti tinggal teman-teman pilih-pilih aja lah ya, kira-kira yang sesuai dengan karakter teman-teman di mana. Oke, nah ini TAPG itu juga sama kondisinya. Teman-teman bisa tunggu dia pullback ke arah 645 sampai 625. Jadi ya mungkin ya incar aja 645-nya. Stop loss-nya berarti di bawahnya 625. Oke, itu yang teman-teman bisa incar kalau dia pullback. Dia pullback. Jadi 650 ya stop loss-nya di bawah 625 atau teman-teman tunggu dia break. Ya, break di 740. Habis itu target yang teman-teman incar itu di high yang terjadi sebelumnya aja. Ya, di sekitar 925. Ya, itu dulu. Ini yang teman-teman incar dulu. Nanti kalau soal dia masih bagus, teman-teman tinggal ikutin trend dengan trailing stop. Ya, tapi ini incar dulu dari situ. Jadi kita pakai dulu untuk swing karena kita masih belum tahu ya kira-kira pergerakannya akan seperti apa, apakah nanti pajak pungutannya udah dihapus, tidak diperpanjang lagi. Ya ini kan itu kan menjadi itu akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk ikut trend atau dia cuma swing ke arah situ saja. Yaitu untuk saham yang ketiga. Kemudian saham yang keempat ini adalah SSMS. Nah ini saham mungkin agak sedikit punya risk reward yang cukup tinggi ya. Nah tapi yang teman-teman lihat dulu begini. Ini juga sama kurang lebih kondisinya teman-teman punya dua halte di sana. Halte yang pertama kalau dia bisa pullback ke sekitar 1.415, yaitu lu incar di sana. Atau lu tunggu dia break. Di sekitar 1.550. Itu adalah area breaknya ya. Nah, kalau dia break di situ, yang diincar pertama untuk SSMS itu adalah di 1.800. Itu adalah target pertama, teman-teman lihat. 1.800. Kalau 1.800 yang masih cukup lancar untuk kenaikannya, maka target selanjutnya buat teman-teman adalah di 2.000. Ya, jadi 1.800 pertama,
2000 dan target akhirnya itu ada di 2340 sampai 2400. Ini untuk SSMS. Ya, oke. Nah, untuk SSMS saya perlu memberikan peringatan ke teman-teman. Karena dari yang volumenya itu cukup besar-besar. Ya, dari volumenya cukup besar-besar. Itu yang kita lihat. Jadi teman-teman butuh hati-hati di volumenya, karena volumenya itu hampir boleh tidak bisa kita analisa, sama seperti DSNG. Ya, DSNG juga volumenya gede-gede. Oke? Ya, ini kita nggak tahu apakah nanti pada saat pergerakan naiknya volumenya akan kembali normal seperti sebelumnya, atau dia akan tetap gede-gede seperti itu. Kalau dia akan tetap besar-besar seperti itu dan teman-teman udah masuk ya ke dalamnya, ya tinggal ikut trading plan aja. Oke, kalau udah masuk. Tapi kalau lihat begini, oh ya udah, saya mungkin pilih yang lain saja daripada SSMS. Pergerakan SSMS memang akan jauh lebih apa ya kita katakan ya, jauh lebih menarik lah buat teman-teman yang orangnya tidak sabaran. Ya, karena dia pergerakannya candle-nya bisa gede-gede, pergerakannya bisa itulah, bisa besar-besar lah yang banyak disenangi oleh trader-trader ya. Itu SSMS. Tetapi ya tentu teman-teman mesti perhatikan juga risk-nya, ya, resikonya. Karena untuk menganalisa VSA-nya udah pasti lebih susah. Ya, untuk SSMS. Tapi ini pergerakannya memang untuk lihat reward-nya itu gede. Ya, reward-nya sih memang gede, oke? Tetapi bukan itu saja yang kita lihat untuk kita melakukan trading. Risk-nya di mana? Ya, risk-nya di mana? Kalau risk-nya kecil, reward-nya gede, oke kita ambil. Tapi kalau risk-nya itu tidak bisa kita perhitungkan, nah ini yang mungkin jadi pertimbangan teman-teman untuk bisa memilih saham yang lain atau tetap nekat di situ. Kalau lu nekat di situ, ya artinya memang kita udah tahu resikonya. Oke, ini SSMS. Nah, saham yang terakhir untuk CPO ini adalah CSRA. Ini CSRA. Ini juga sama, rewardnya juga gede, cuman memang dia nggak terlalu liquid. Ya, maksudnya dia nggak terlalu liquid itu ya tentu ya balik lagi untuk subjektif ya. Ya, teman-teman mesti lihat modal masing-masing. Ya, modal masing-masing. Nah, ada yang modalnya mungkin 10 juta, mungkin untuk ikut CSRA masih bisa. Tapi kalau mungkin lebih gede dari itu, lot size-nya CSRA ini agak-agak kecil. Ya, jadi ya teman-teman tinggal sesuaikan dengan modal masing-masing lah. Kalau beli pasti bisa. Lu mau modal berapapun untuk beli bisa. Cuman yang kita masalahkan likuiditasnya adalah pada saat lu mau keluar. Ya lu mau keluar barang, lu nggak bisa keluar. Jadi artinya lu harus cicil keluar. Nah lu kalau cicil keluar ya berarti sama aja lu akan menurunkan harganya. Ya kan? Gitu, oke? Nah untuk CSRA, itu ada beberapa posisi ya. Tapi untuk CSRA, saya lebih sarankan teman-teman tunggu dia pullback. Pullback ke arah sekitar 585. Nah stop loss teman-teman ada di bawahnya. Di sekitar 560 ya. Ya, di bawahnya 560 itu stop loss teman-teman. Ya. Jadi lebih baik tunggu dia pullback. Kenapa kita bisa tunggu dia pullback untuk CSRA? Karena ya tadi lot size-nya. Ya, lot size-nya itu cenderung kecil, jadi dia bisa aja bergerak liar. Kenapa? Karena bisa aja cuma shadow doang masuk sampai ke 585 ya. Habis itu mulai mantul kembali. Ya, itu pilihan pertama buat teman-teman. Jadi tunggu dia pullback. Pilihan kedua adalah tunggu dia break trend line. Jadi teman bisa pakai trend line-nya dari high-nya itu di sekitar tanggal 1 Agustus. 1 Agustus teman hubungkan ke bawah itu pasti ketemu ada trend line di situ. Lu bisa tunggu dia break. Ya, break trend line ya paling di daerah-daerah sekitar ini. Kita ambil yang high-nya aja ya. Di sekitar 655. Jadi lu bisa break itu, ya break itu baru lu ikut. Nah, targetnya itu ada di high yang terjadi sebelumnya di sekitar 910. Jadi 865 sampai 910. Nah, ini udah tinggal pertimbangan masing-masing lalu mau target di mana. Karena kalau kita target di situ, itu juga kenaikannya udah lumayan, udah sekitar 40% lebih. Ya, udah sekitar 40% lebih. Jadi udah cukup lumayan. Nah, kalau lihat dari gedenya, kenapa kita lihat CSRA, padahal dia kan sebenarnya udah naik cukup tinggi ya. Udah naik cukup tinggi di situ. Kita cuma mau tunggu itu adalah apakah pergerakan yang bawah ini saya buang ya. Di gambarnya ya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau saya gambar begini, teman-teman bisa lihat nggak ada sesuatu yang berbeda di situ.
Ya, pergerakan ini apakah spring? Pergerakan yang di tanggal 17 Oktober sampai ke 19 Oktober. Apakah itu spring? Ya, makanya dari itu kita butuh kalau bisa dia retest. Ya, kalau bisa dia retest. Kalau tidak, berarti kita tunggu dia breakout. Ya, breakout struktur di sekitar 660. Dia breakout struktur, lu baru ikut. Ya, lu baru ikut di situ, makanya targetnya targetin sini aja nih. Di sekitar 910. Ya artinya kalau teman-teman udah pasang target, nggak perlu harus pasti 910. Kan udah tahu kan, bisa jadi dia nggak sampai ke 910 terus habis itu mulai turun. Atau bisa jadi lu udah antri ya, panjang antriannya nggak sampai 910 atau antrian kita nggak keambil, ya lu akhirnya ya nyesel kan. Jadi maka dari itu kita ambil aja range-nya. Jadi ambil bawahnya juga nggak masalah, udah cukup banyak kok. Jadi di sekitar 865. Jadi 910 sampai 865 range itu yang menjadi target. Kalau nanti dia bisa naik lagi ya itu udah urusan nanti. Tinggal teman-teman ikuti dengan trailing stop saja. Ya itu kurang lebih ya untuk hari ini. Saya cuma mau bahas per topik seperti ini saja ya. Jadi teman-teman bisa lihat CPO-nya, tahu di mana haltenya, siapkan trading plan-nya. Kemudian ini ada 5 saham di situ kan untuk 5 saham CPO ya. Nah, lu mau pilih yang mana? Ya, lu mau pilih yang mana? Nah, next-nya apa? Yang lu lakukan, ya lu tinggal tunggu, waiting. Dia breakout di area-area yang memang lu udah lu incar, atau dia pullback. Dia pullback ke area yang lu incar. Jadi ini adalah area of value-nya namanya. Itu haltenya, ya. Itu haltenya. Lalu tunggu di situ. Ini yang Jesse Livermore bilang, trading itu sebenarnya adalah permainan menunggu. Menunggu apa? Konfirmasi. Dia break, kita ikut. Gitu ya. Kalau dia mungkin nyamperin harga yang kita mau, nah kita ikut di situ. Itu kurang lebih untuk kita hari ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Kita bahas hari ini adalah saham CPO. Kalau teman-teman yang di IG masih belum bisa ngeliat chatnya, teman-teman bisa nanti cek di YouTube ya. Dicek di YouTube, nanti saya akan upload juga ke sana. Cuman memang nggak bakalan itu ya. Yang Q&A-nya kita akan hapus. Ya Q&A-nya akan hapus. Jadi ya teman-teman ya bisa cek di live-nya IG. Cuman bedanya ya karena dia nggak bisa ngeliat chatnya aja sih. Ya SMGR sudah 2 hari turun. Kalau hari ini kebetulan saya keluar dari SMGR. Ya hari ini kebetulan saya keluar dari SMGR. Kenapa? Karena dia ada corporate action. Karena dia ada corporate action. Jadi karena dia ada corporate action, biasanya technical udah susah banget untuk mendeteksi pergerakan harganya. Maka dari itu saya keluar. Kedua, kalau lihat dari penutupan hari ini, dia juga udah kena trailing stop saya. Jadi makanya saya bungkus aja cuannya. Nah nanti tinggal kita masuk lagi setelah corporate action-nya selesai. Corporate action-nya itu kurang lebih di minggu pertama Desember. Ya untuk membeli si SMBR itu. Ya ini ya mungkin untuk sekilas mengenai SMGR ya. Tadi kita udah bahas itu juga. Oke, ya, thank you semuanya. Jangan lupa ya, teman-teman ya, tinggal siapkan trading plan-nya sesuai dengan karakter masing-masing ya. Ya, habis itu trade your plan. Oke, thank you semuanya sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. God bless. Salam tim.